Majalah Prancis Charlie Hebdo menjadi sorotan dan memicu kemarahan masyarakat di media sosial lantaran dianggap menghina tragedi gempa dahsyat di Turki. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Sylvie Damanik di News on Trending. Charlie Hebdo, yakni majalah satir Prancis yang kembali menuai perhatian publik setelah menerbitkan kartun yang dianggap menghina gempa Turki yang menelan ribuan korban jiwa. Majalah Charlie Hebdo sempat menjadi perbincangan publik beberapa waktu ke belakang. Kali ini, majalah satir asal Prancis tersebut kembali memicu kontroversi di media sosial setelah menerbitkan kartun untuk merespons gempa berkekuatan magnitudo 7,8 yang menewaskan ribuan orang di Turki dan Suriah. Profil Charlie Hebdo yang identik dengan kontroversi memang bukan pertama kali terjadi. Majalah yang bermarkas di Paris, Perancis ini memang lekat dengan satir isu-isu sensitif. Paling anyar, kartun karya seniman Pierrick Jean memperlihatkan bangunan-bangunan yang tertatih-tatih di tengah tumpukan puing-puing dengan tulisan "No need to send tanks" atau dalam bahasa versi Indonesia, tidak perlu mengirimkan tank. Kontroversi majalah Charlie Hebdo tak sekali ini terjadi. Sebelumnya pada 7 Januari 2015, majalah ini juga pernah diserang sekelompok teroris setelah menerbitkan karikatur yang merepresentasikan Nabi Muhammad, sosok yang dimuliakan oleh umat muslim dan tidak boleh dikarikaturkan. Sementara Charlie Hebdo memuat kartun Muhammad yang tengah berkata, 100 lashes of the whip if you don't die laughing, yang artinya 100 cambukan jika kamu tidak mati tertawa. Serangan diduga dilakukan oleh orang-orang yang terafiliasi dengan kelompok muslim Al-Qaeda. Peristiwa penyerangan terjadi di tengah rapat redaksi. Akibatnya, 12 orang tewas termasuk pemimpin redaksi Stephen Carbonnier, 4 kartunis, dan 2 polisi. Kemudian, 4 orang terluka parah dan 11 lainnya menderita luka ringan. Sebelumnya kantor redaksi Charlie Hebdo juga pernah dilempari bom pada 2 November 2011, namun tak menelan korban jiwa. Mengutip sumber, Charlie Hebdo pertama kali terbit pada 1969 sampai 1981. Redaksi sempat ditutup untuk kemudian terbit kembali pada 1992. Majalah ini tetap setia dengan moto "All components of left-wing pluralism and even abstainers". Moto tersebut mendorong Charlie Hebdo menerbitkan tulisan dan gambar yang mengkritisi agama-agama dunia, termasuk Islam, Katolik, Yahudi, bahkan merambah ke ranah politik dan budaya. Kecaman media sosial tak berhenti sebagai respons netizen terhadap Charlie Hebdo. Seorang wanita bernama Sarah Asaf menanggapi dengan mengatakan bahwa dia menarik dukungannya untuk majalah tersebut. Banyak warga Prancis dan dunia justru menganggap apa yang dilakukan Charlie Hebdo sebagai wujud kebebasan berbicara. Majalah Charlie Hebdo yang rilis terbaru ini dianggap menghina gempa Turki berkekuatan 7,8 magnitudo. Tidak hanya dari kartun yang disuguhkan, majalah ini pun dianggap menghina dari segi kalimat dan judul yang digunakan. Menyadur Al Jazeera, kartun itu adalah kartun seniman Pierrick Jean. Pierrick menggambar bangunan yang hampir jatuh dengan puing-puing berserakan di bawahnya. Poin yang menjadi kontroversial adalah kartun tersebut berjudul "Bahkan Tak Perlu Mengirim Tank". Selain itu ada pula terdapat tulisan "Gempa di Turki" yang menunjukkan majalah ini sedang membahas dan menyindir gempa di Turki yang hingga kini menelan ribuan korban jiwa. Pengguna media sosial mengatakan kartun itu mengejek tragedi yang berdampak pada jutaan orang di 2 negara yang menyebut gambar itu menjijikan, memalukan, memberontak, dan mirip dengan ujaran kebencian. Karya yang diunggah oleh Charlie Hebdo ini banyak menuai protes dan amarah dari publik. Publik banyak menyuarakan amarah dan protesnya melalui akun media sosial. Bagi pengguna media sosial, kartun itu dianggap seperti pidato kebencian. Bahkan, seorang wanita bernama Sarah Asaf juga menanggapi kartun tersebut dengan tidak lagi mendukung Charlie. Selain itu, publik ramai menyuarakan responsnya di media sosial atas terbitan terbaru majalah Charlie Hebdo ini. Seperti komentar yang disampaikan dari akun @rahmariat yang menyayangkan sikap tersebut. Rahmariat menuliskan,
tanpa kehormatan dan kemanusiaan, tanpa agama, Anda membenci dan sampah masyarakat. Anda adalah terorisme, dan Anda rasis. Anda mengklaim kemanusiaan dan Anda adalah monster manusia. Seorang sarjana muslim asal Amerika bernama Dr. Omar Sulaiman menyampaikan terkait penghinaan terhadap martabat. Omar menyampaikan mengejek kematian ribuan muslim merupakan puncak dari bagaimana Prancis merendahkan martabat dalam segala hal. Masyarakat menilai gambar tersebut mengejek tragedi gempa mematikan yang menewaskan ribuan orang di dua negara. Kritik tidak hanya datang dari para pengguna media sosial saja. Seorang analisis politik asal Prancis turut memprotes majalah satir Charlie Hebdo akibat rilisan terbarunya yang penuh kontroversi. Tanggapan dari analis politik asal Prancis menyayangkan sikap tersebut. Osnur menyampaikan bahwa bahkan orang Turki telah menjadi sosok Charlie Hebdo karena telah berani mengolok penderitaan orang lain. Sebelumnya telah terjadi gempa mematikan yang melanda Turki dan Suriah. Korban yang tewas hingga kini di Turki mencapai 12.000. Sementara itu, korban tewas di Suriah Barat Laut meningkat sebanyak 1.730. Menurut White Helmets, yang dikenal sebagai kelompok penyelamat, jumlah tersebut mungkin terus meningkat. Pasalnya ada ratusan keluarga di bawah puing bangunan yang hancur. Itulah fakta-fakta mengenai majalah Charlie Hebdo yang baru ini merilis kartun yang dianggap menghina gempa Turki. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.